Haleluya. Kembali bersama kami yang ada di tempat ini, Gereja GPDI Karmel Cipinang, dan bersama saya Gembala di tempat ini, Pastor Samuel Richard Bolang, ingin share sekali lagi tentang pelajaran Alkitab mengenai firman Tuhan. Dan ibadah pertengahan minggu ini dikhususkan untuk kalangan kami sendiri, seluruh jemaat GPDI Karmel. Bagi saudara mungkin yang rindu, saudara juga bebas bisa menyaksikan ibadah dan pelajaran Alkitab yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar semuanya? Saya percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita, kita boleh dikuatkan, dan sampai hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, mari saudara kita semua menyiapkan hati kita yang terbaik. Saudara siapkan diri saudara, tempat duduk saudara yang terbaik supaya saudara nyaman menyaksikan firman Allah pada hari ini. Kita akan memuji atau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum itu mari Sandy Bolang akan memimpin kita beserta tim Karmel, memimpin kita di dalam penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 150 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan buat kebaikannya yang tidak ada habis-habisnya. Sampai pada hari ini kita boleh merasakan betapa Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. We give you thanks. We give you thanks. We give you thanks. For your mercy endures forever. We give you thanks. Give thanks with a great
tidak terselami oleh pemikiran kami Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. And your grace is wider. Ya Rabatakana ya Rabasa. More than anything, Lord.
Puji Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang kita sembah. Haleluya. Terima kasih Sandy Bolang yang telah membawa kita kepada pujian dan sembah. Dan pada hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Allah atau pelajaran Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari seluruh jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita di dalam sikap penyembahan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyembah hanya kepadamu saja, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan pada hari ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi seluruh pemirsa yang ada yang menyaksikan ibadah pertengahan minggu SPK PA pada hari ini. Tuhan, jamah setiap kami. Kami percaya firman-Mu bisa melakukan segala hal. Firman-Mu adalah Yesus sendiri, Tuhan kami sendiri, bisa merubah sikap hati kami, cara berpikir kami, bahkan lebih daripada itu, firman-Mu akan menyembuhkan bagi kami yang sakit, melepaskan bagi kami yang terikat dari segala ikatan-ikatan yang ada, dan pada hari ini firman-Mu akan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan pelajaran Alkitab pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Pada hari ini ada 10 seri atau 10 efek dari firman Tuhan. 10 efek dari firman Tuhan. Haleluya. Ya, lewat pertobatan firman Tuhan memiliki efek dahsyat yang langsung dialami oleh orang percaya baru. Pada hari ini 3 saja yang saya ingin bagikan dalam seri 10 efek firman Tuhan. Yang pertama, efek yang pertama, apa sih efek dari firman Tuhan? Yang pertama adalah firman Tuhan atau firman Allah menghasilkan iman. Jadi firman Allah menghasilkan iman. Katakan iman. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka Roma pasal 10 ayat 17. Firman Allah mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, dibutuhkan pendengaran akan firman Allah. Dibutuhkan waktu di mana kita mendengar bukan cukup 1 kali saja, tetapi ada 2 dan 3 kali kita mendengarkan firman Allah. Dan di sini saudara, arti daripada mendengarkan adalah sikap yang penuh minat dan memperhatikan. Sikap yang penuh minat dan memperhatikan. Saudara, banyak orang Kristen memiliki iman yang kerdil karena kenapa? Mereka tidak pernah memberikan cukup waktu untuk mendengar firman Allah. Ya, mereka tergesa-gesa pada saat bersaat teduh atau berdoa, semuanya selesai sebelum iman mereka itu bertumbuh. Saudaraku, sesungguhnya apa itu iman? Mungkin banyak orang dengan enteng saja, kalau saya percaya dengan seorang dokter, saya lagi sakit dan saya disembuhkan, itulah iman. Atau saya ada di dalam keadaan atau di dalam kecelakaan, mobil tabrakan, dan saya serahkan kepada kawan saya yang polisi dan dia bisa menyelesaikan, dan itulah iman saya. Namun saudara, Alkitab mendefinisikan iman dengan cara yang amat berbeda. Caranya ini amat berbeda. Roma pasal 10 ayat 17, kita ulangi lagi pembacaan firman kita. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, jadi dia timbul dari pendengaran dan pendengaran. Dari satu pendengaran kepada pendengaran yang lain. Dari satu suara Tuhan, suara Kristus, dari 2 suara Kristus dan suara Kristus yang lain. Daud juga mempraktekkan jenis iman Alkitabiah ini. Saudaraku, 1 Tawarikh pasal 17 ayat 23.
Firman Allah mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 23. Dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Saudaraku, iman yang alkitabiah diekspresikan dalam 5 kata singkat di ayat ini. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Jadi saudara, Maria juga mempraktekkan iman alkitabiah yang sama. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini, Lukas pasal 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi rahasia iman yang alkitabiah yang Maria lakukan adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi saudara, iman itu timbul karena kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu menjadi rema buat kita. Pada hari ini kita merindukan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman itu jelas dikatakan Tuhan melalui saat-saat kita bisa berhubungan, melalui doa, melalui saat teduh, melalui perenungan akan firman. Sekali lagi, saudara harus menunggu sampai betul-betul suara Tuhan itu jelas apa yang saudara harus lakukan untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Dan saya percaya setiap perkataan Tuhan yang saudara sudah dengar jelas. Di saat engkau bersekutu, di saat engkau bersama-sama dengan Dia, itu akan jadi. Itulah iman yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, jangan lupa efek daripada firman Allah adalah dia akan membawa iman kita semakin kuat, menghasilkan iman. Efek yang kedua dari firman Allah adalah firman Allah menghasilkan kelahiran baru. Firman Allah menghasilkan kelahiran baru. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, firman Allah berkata, Yesus berkata, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, banyak kita yang salah kaprah. Kita mengira seseorang itu lahir baru semata-mata dengan mengucapkan doa dan pengakuan berdosa dan mau bertobat. Apakah itu dilahirkan dari air yang seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5? Tidak, saudara. Efesus pasal 5 ayat 26. Firman Allah berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan air dan firman. Jadi firman Allah menghasilkan kelahiran baru. Bukan karena kita didoakan, bukan karena semata-mata kita adakan pengampunan dosa, minta ampun kepada Tuhan. Belum. Tidak seperti itu. Saudaraku, 1 Petrus pasal 1 ayat 23, firman Allah mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, kalau saudara sudah dilahirkan baru melalui firman Allah, dia akan hidup kekal di dalam pribadi saudara. Nah, yang jadi masalah kenapa seringkali yang sudah dilahirkan baru itu masih bisa melakukan dosa atau dia bisa berdosa. Saudaraku, di dalam 1 Petrus tadi ayat 1
pasal 1 ayat 23, ada satu prinsip yang saya berikan kepada saudara pada hari ini adalah jelas ya, jenis benih menentukan jenis kehidupan. Sekali lagi, jenis benih menentukan jenis kehidupan. Jadi benih apel akan menghasilkan buah apel. Benih jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Benih durian, saudara, dia mau durian montong kek, mau durian musangking, mau durian yang the best di Thailand, saudara, cane namanya, atau ya kira-kira begitulah. Saudaraku, jenis benih menentukan jenis kehidupan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, begitu pula dengan kelahiran baru. Benih firman Allah atau benih firman Tuhan ini tidak bisa binasa. Dia ilahi yang kekal. Jadi kekal. Benih firman nggak mungkin mati. Dia pasti bertumbuh. Saudaraku, benih ini ketika diterima oleh iman dalam hati seseorang yang percaya akan menghasilkan jenis kelahiran baru. Tidak bisa binasa. Ilahi. Kekal. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Firman Allah mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Inilah yang dikatakan kelahiran baru. Jadi bukan karena berdoa ketika itu tanpa proses kita menerima Yesus saja dan sudah dilahirkan. Oh tidak. Makanya nggak heran ketika hari itu juga kita menerima Yesus mungkin dalam KKR atau ibadah-ibadah besar. Kalau firman Allah itu tidak tertanam, benih firman itu tidak tertanam, firman itu atau saudara tidak mungkin diubahkan. Manusia lama menjadi manusia baru. Tetapi firman Allah pada hari ini, firman Allah lah yang membuat kita dilahirkan baru. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi balik ke pertanyaan, kenapa kita katanya sudah dilahirkan baru dengan iman dan percaya kepada Yesus, tetapi kita juga masih melakukan dosa. Saudaraku, teks dalam bahasa Yunaninya tidak berbuat dosa lagi, dia mengatakan begini, saudara. Tidak bisa berbuat dosa lagi sebagai kebiasaan atau terus hidup di dalam dosa. Jadi sudah barang tentu. Jadi hal yang terus kebiasaan itu melakukan dosa ketika kita lahir baru itu dipatahkan, sudah tidak ada lagi. Tetapi kita bisa masih memilih untuk melakukan dosa. Hal ini yang harus kita perhatikan. Kalau orang yang belum lahir baru, dia terus nggak ada temboknya, nggak ada cutnya, saudara, nggak ada warningnya. Dia terus karena tidak tahu kebenaran. Firman Allah yang memberitahukan kita kebenaran itu, apa yang harus kita lakukan. Kita melakukan dosa kita, masa lalu kita, manusia lama kita, tetapi firman Allah lah yang mengubah kita untuk menjadi kan kita manusia baru atau kelahiran baru. Pada hari ini mari, benih yang tertanam itu ilahi, benih yang tertanam itu kekal, benih yang tertanam itu gak mungkin mati. Karena firman Allah untuk selama-lamanya dia hidup untuk setiap orang yang mau menerima dia. Dan pada hari ini mari, satu keputusan yang harus kita ambil. Kalau saudara sudah lahir baru, mari saudara harus memilih menjadi manusia baru, melakukan kebenaran, melakukan firman, merenungkannya. Sampai firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman itu bertumbuh
Kalau firman Tuhan itu sudah kita dengar, apa yang kita dengar itu pasti jadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin, saudaraku. Jadi saudara, benih Allah sendiri adalah benih firman Tuhan yang tidak bisa binasa. Yang tidak bisa binasa. Karena benih ini adalah benih yang kudus. Benih ini adalah benih yang murni. Saudaraku, dalam diri setiap orang Kristen yang lahir baru, suatu kodrat yang baru telah dilahirkan. Paulus menyebut kodrat baru itu adalah manusia baru. Kodrat yang lama rusak najis, jatuh dosa, melakukan kebejatan, itu adalah manusia lama. Paulus mengartikan manusia baru adalah benar dan suci. Manusia lama najis dan rusak. Manusia baru lahir dari Allah tidak bisa melakukan dosa. Manusia lama yang merupakan produk dari kejatuhan dan pemberontakan manusia tidak bisa tidak berdosa. Saudaraku, peperangan yang sesungguhnya bukan peperangan antara kita dengan iblis, tetapi peperangan yang sesungguhnya antara manusia baru kita dengan manusia lama. Kita pilih yang mana? Kita mengikuti manusia lama kita atau kita mengikuti manusia baru kita? Saudaraku, hidup seperti apa yang akan Anda alami bergantung siapa yang Anda izinkan untuk menyatakan dirinya. Haleluya. Bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan ketika diterima dengan iman memberi Anda kemungkinan untuk hidup penuh dengan kemenangan total atas dosa. Haleluya. Jadi firman Allah lah ini yang memberikan kita untuk hidup di dalam kemenangan, melakukan kebenaran. Untuk itu kita menang atas dosa, atas manusia lama kita. Haleluya. Orang yang tidak percaya, yang belum lahir baru, tidak punya pilihan selain dia terus menerus melakukan dosanya. Dia menjadi budak dari kodratnya yang rusak dan jatuh. Haleluya. Firman Allah memberikan kita kepada kekuatan iman atau membangun iman kita. Firman Tuhan juga memberikan kita kelahiran baru. Nah, sekarang poin yang ketiga dari seri kita 10 efek dari firman Tuhan adalah yang terakhir, yang ketiga untuk hari ini. Firman Tuhan adalah makanan untuk kekuatan dan pertumbuhan. Firman Tuhan adalah makanan untuk kekuatan dan pertumbuhan. Haleluya. Saudaraku, ada satu hukum kehidupan yang tidak pernah berubah. Begitu kelahiran baru dilahirkan atau bayi yang baru dilahirkan, kebutuhan pertama dan terbesar paling mendasar dari makhluk yang baru lahir itu adalah makanan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Makanan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Saudaraku, seorang bayi bisa lahir dengan selamat, tapi kalau dia tidak mendapat makanan pada waktu yang cepat, saat itu dia akan mati. Bayi yang baru lahir. Hal yang sama terjadi ya di dalam roh. Firman Tuhan akan menghasilkan kodrat yang baru. Jenis kehidupan yang baru dalam jiwa manusia itu. Kelahiran baru dari sebuah makhluk baru membutuhkan makanan rohani secepatnya. Dan makanan rohani diperoleh dalam firman Tuhan. Sekali lagi, makanan rohani diperoleh dalam firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 1 dan 2. Firman Allah berkata begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Saudaraku, karena itu ada peringatan yang ditempelkan dalam setiap ayat supaya firman Tuhan itu bisa memberi dampak. Anda harus menyingkirkan segala sikap yang bersifat asam. Apa itu keasaman? Kedengkian, keculasan, kemunafikan, kecemburuan, perkataan yang jahat. Saudara, untuk bayi Kristen Tuhan telah memberikan kita susu rohani. Namun bukan kehendak Tuhan supaya orang Kristen tetap menjadi bayi rohani sampai jangka waktu yang lama. Kita harus bertumbuh. Bagi bayi Kristen mulai bertumbuh, dia harus berhenti minum susu dan mulai makan roti. Ya. Apakah roti rohani yang dimaksudkan Tuhan? Injil Matius pasal 4 ayat 4. Firman Allah berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu membuat kita bertumbuh, memberikan kita makanan rohani. Haleluya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika saudara ingin bertumbuh matang secara roh, saudara harus mempelajari seluruh Alkitab, bukan hanya bagian-bagian yang familiar. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak tahu mana letak kitab Ayub, mana letak kitab Esra. Puji Tuhan, kami di sekolah Alkitab mempunyai guru yang luar biasa yang saya kasihi, yang kita kasih bersama. Namanya Om Franklin Lumoindong, saudara. Waduh, itu pertama kali di tes kelas 1 harus hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita harus menghafalnya. Kemungkinan saya udah gak hafal lagi, tetapi tempat-tempat pasti saya tahu, saudara. Haleluya. Memang gadget ini mempermudah kita ya, tetapi juga membuat kita lupa di mana kitab atau suratan atau Injil yang ada. Mari kita kembali ke Alkitab. Ini Alkitab artinya adalah buku di mana ada catatannya, saudara. Catatan memang sih bisa juga di semua gadget kita mencatatnya, saudara. Tetapi kalau saudara jelek catatannya, mendingan saudara nggak usah nyatat di gadget, kasih orang lain yang mencatatnya, saudara. Tetapi inilah Alkitab, begitu pentingnya kita harus membaca dan memilikinya, saudara. Jangan lupa, ya, kita harus mempelajari keseluruhan dan kita harus mengikuti keseluruhan perintah Tuhan. Dan firman Tuhanlah itu yang membuat kita dewasa. Firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh menjadi gemuk. Istilah saya, menjadi besar, menjadi mengerti, lebih dewasa di dalam Tuhan. Firman Allah lah menjadi buku penuntun yang paling ajaib untuk saudara dan saya. Karena setiap firman yang keluar atau kita dengar merupakan suara Tuhan, merupakan firman Allah yang kuat untuk kita semua. Saudaraku, Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Mari kita simak ayat-ayat terakhir pada malam yang indah pada hari ini. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Firman Allah berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, penulis Ibrani mencela orang Yahudi yang hanya mengkonsumsi susu dan tidak pernah melanjutkan ke makanan keras. Haleluya. Ya, banyak ilustrasi-ilustrasi ya. Mereka sering punya Alkitab dan datang beribadah ke gereja selama bertahun-tahun, tetapi sedikit pun mereka tidak mengetahui apa isi kebenaran dari firman Allah. Itulah anak-anak. Tetapi pada malam hari ini firman Allah akan menuntun kita, membawa kita, memberikan kita makanan supaya kita bertumbuh, roh kita bertumbuh,
pengetahuan akan firman kita bertumbuh. Mari saudara, kita harus mengerti, kita merenungkan, membaca, merenungkan firman Allah sampai suara Tuhan itu jelas. Apa yang saudara harus lakukan hari ini dan seterusnya. Mari, biarlah firman Allah sebagai penuntun kita semua. Katakan amin, saudaraku. Dan pada hari ini, firman Tuhan begitu kaya dengan substansi yang menyediakan makanan yang kekal bagi Kristen bayi, orang percaya yang sedang bertumbuh dan murid yang sudah dewasa. Mari kita mempelajari firman Allah dengan teratur, dengan sistematis. Keteraturan dan sistematis akan mengembangkan dan mendewasakan panca indera kerohanian kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa, firman akan membangun iman saudara. Firman akan membawa saudara menjadi lahir baru. Firman akan sekali lagi, efek dari firman Allah akan memberikan makan kita. Roh kita diberikan makan seperti bayi yang harus mendapat asupan makanan. Dan roh kita juga harus diberikan makan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan kita akan ketemu lagi bersama dengan gembala saudara. Yang keempat adalah firman Tuhan menghasilkan kesembuhan jasmani. Saya potong dulu di kesembuhan jasmani karena sedikit panjang, harus diuraikan dengan lebih rapih lagi saudara. Haleluya. Tetapi pada hari ini saya percaya firman Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Di masa-masa pandemi ini mari ada kesempatan kita yang mungkin tidak terulang lagi. Kesempatan kita ada waktu banyak untuk bisa sendiri dengan Tuhan. Untuk kita bisa merenungkan lebih panjang dan lebar lagi. Kita nggak keburu-buru untuk menyelesaikan doa kita, perenungan firman atau pembacaan firman kita. Mari lakukanlah dengan baik dan benar. Mari saudaraku, karena firman Allah sebagai kekuatan kita semua. Melalui kuasa Roh Kudus saudara akan diberikan atau dituntun, saudara dikuatkan, diberikan pengertian. Saudara ada pewahyuan-pewahyuan mungkin yang tidak bisa kita berpikir mengerti secara manusia. Tetapi mari minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Agar kuasa Roh Kudus akan memberikan pengetahuan dan menjelaskan arti daripada firman itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikan senyum kepada kiri dan kanan saudara. Di rumah saudara jangan hilangkan respek kita, kasih kita kepada siapapun yang kita ketemu. Nggak perlu kita touch atau kita bersentuhan satu dengan yang lainnya. Dengan senyum dan memberikan pelukan kasih, memberikan shalom kita, memberikan penghormatan kita dengan bentuk atau caranya saudara sendiri. Itu akan memberkati setiap orang yang ketemu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum nanti kita akan mengakhiri ibadah pertengahan minggu SPK pelajaran Alkitab pada hari ini, mari izinkan saya sebagai pimpinan saudara gembala saudara berdoa untuk saudara dan kita semua. Mari kita ada di dalam sikap penyembahan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya kami telah diberkati melalui pujian dan sembah. Berkati seluruh tim GPDI Karmel dan Gideon yang ada. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Berkati sel Pukat Karmel kami. Berkati semua pimpinan-pimpinan sel Pukat Karmel yang ada. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam pengertian akan firman Allah. Untuk itu kuasa Roh Kudus penuhi hidup kami. Tidak ada yang terkecuali. Karena di generasi ini kuasa Roh Kudus untuk kita semua yang percaya dan yang mau membuka hati. Untuk dimana kita mengenal dan percaya Yesus seperti kita juga akan percaya dengan Tuhan Roh Kudus kita. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terus berkaryalah. Pakai setiap kami untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Bersaksi dimanapun kami berada. Kami mengagungkan dan memperkenalkan Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya untuk dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, untuk itu kuatkan setiap kami. Seluruh rumah yang ada Engkau berkati. Setiap
keluarga-keluarga Engkau ikat dengan tali kasih Tuhan. Semakin mereka mengasihi satu sama lain. Anak-anak semakin menghormati orang tua dan semakin takut akan Tuhan. Anak-anak mengerti tentang firman Allah dan menjadi pelaku bagi firman Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Yoel pasal 2 akan menjadi kenyataan di dalam setiap keluarga kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami serahkan firman-Mu, kami serahkan keluarga GPD Karmel, kami serahkan setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan program ibadah pertengahan minggu ini. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.